Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Ninda di mata pelajaran Geografi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika semuanya baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Tolong untuk ketua kelasnya dapat memimpin doa ya. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan diawali kita berdoa menjadi amal ibadah bagi kita semua dan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Alangkah lebih baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Putri, hadir Bu. Arianti, hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir di pertemuan hari ini ya. Pada pertemuan hari ini, mohon maaf kita laksanakan secara daring ya. Namun tolong anak-anak semua berpakaian yang rapi dengan posisi sudah siap dalam mengikuti pembelajaran. Jangan ada yang sambil rebahan, karena nanti takutnya malah ketiduran. Ibu rasa sekarang anak-anak sudah siap dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, apakah masih ada yang ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait apa ya? Pembentukan planet bumi, Bu. Teori pembentukan tata surya, Bu. Betul sekali. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang proses pembentukan tata surya dan planet bumi. Nah, apakah ada yang ingat teori pembentukan tata surya itu ada apa aja? Saya, Bu. Teori bintang kembar, teori pasang surut, teori nebula, teori planetasemal, dan teori Big Bang, Bu. Betul sekali. Jawaban dari Putri. Jadi terdapat beberapa teori pembentukan tata surya yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli seperti teori nebula, teori pasang surut, teori bintang kembar, teori Big Bang, dan lain sebagainya. Ibu rasa anak-anak sudah paham dengan materi proses pembentukan tata surya dan planet bumi. Maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materi yang akan kita bahas adalah jenis dan karakteristik lapisan bumi. Ternyata kita sebagai manusia tinggal di salah satu lapisan yang ada di bumi. Dan dari kita belajar terkait karakteristik lapisan bumi, kita
dapat mengetahui serta dapat menjaga lingkungan tempat tinggal kita sebagai bentuk menjaga bumi yang kita huni. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengetahui struktur lapisan bumi serta peserta didik mampu menjelaskan karakteristik lapisan bumi. Baik, kita masuk ke materi ya. Apa yang kalian ketahui tentang bumi? Bumi itu adalah planet terdekat ketiga dari matahari, Bu. Jadi, planet ini merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari tata surya. Begitu, Bu. Betul sekali, bumi merupakan planet yang ada di sistem tata surya, yang juga merupakan planet yang dapat dihuni oleh beberapa jenis makhluk hidup. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas lapisan apa saja? Ada yang tahu? Kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi, Bu. Iya, struktur lapisan bumi secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu ada kerak bumi atau kars, ada selimut bumi atau mantel bumi, dan ada inti bumi. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman, tolong disimak video yang telah Ibu buat terkait pembelajaran pada hari ini. Silahkan disimak ya. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Ibu Ninda di mata pelajaran Geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama terkait dengan jenis dan karakteristik lapisan bumi. Struktur bumi sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Namun, apakah kalian tahu bumi sebenarnya tersusun dari berapa lapisan ya? Mari kita pelajari bersama terkait lapisan bumi ini. Bumi tersusun dari beberapa lapisan layaknya seperti telur rebus. Kalian pasti bisa membayangkan telur rebus memiliki cangkang kulit telur yang keras, putih telur, dan kuning telur. Sama halnya seperti telur, bumi kita ini memiliki 3 lapisan besar, yaitu ada kerak bumi atau kars, ada selimut bumi atau mantel, dan ada inti bumi. Beberapa dari 3 jenis lapisan bumi ini memiliki lebih banyak lapisan di dalamnya, dan ternyata mereka selalu bergerak. Lapisan yang pertama yaitu lapisan kerak bumi, yang merupakan lapisan bumi terluar yang paling padat, yang paling dingin di antara lapisan-lapisan yang lain, serta merupakan tempat kehidupan makhluk hidup yang kita kenal sebagai lautan, pegunungan, dan tanah. Kerak bumi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada kerak samudra dan ada kerak benua. Coba kita perhatikan kerak benua. Ternyata kerak benua merupakan tempat tinggal bagi manusia. Kerak benua 3 kali lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra yang ada di dasar laut. Sebagian besar kerak benua terdiri atas batuan kristalin dan sedimen granitik yang kaya akan silika dan aluminium, sehingga lapisan ini juga sering disebut dengan lapisan sial karena mengandung silika dan aluminium. Selanjutnya ada kerak samudra, yaitu kerak yang berada di dasar laut. Terdiri dari batuan basaltik yang kaya akan silika dan magnesium, sehingga kerak samudra ini juga disebut dengan lapisan sima, yaitu lapisan yang mengandung silika dan magnesium. Kerak samudra memiliki ketebalan 5-7 km, dan ini lebih tipis dibandingkan dengan kerak benua yang memiliki ketebalan antara 35-70 km. Walaupun kerak samudra lebih tipis dibandingkan dengan kerak benua, namun kerak samudra memiliki kepadatan yang lebih berat dibandingkan dengan kerak benua, sehingga massa jenis dari kerak samudra lebih berat dibandingkan kerak benua. Lapisan bumi berikutnya disebut mantel atau selimut bumi. Mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 2.900 km dan ternyata membentuk sekitar
85% dari berat bumi. Sungguh lapisan yang berat ya. Struktur kimia lapisan ini tersusun atas besi, magnesium, dan silika yang meleleh dan mengalir di bawah tekanan. Lapisan mantel bumi terbagi menjadi dua, yaitu ada mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas memiliki sifat plastis hingga semiplastis yang memiliki kedalaman mencapai 400 km. Sedangkan mantel bawah memiliki sifat yang padat dengan kedalaman sekitar 2.900 km. Inti bumi terdiri dari dua lapisan, yaitu ada inti bagian luar dan inti bagian dalam. Lapisan inti bumi bagian luar memiliki ketebalan 2.250 km yang tersusun dari nikel dan besi yang bersifat cair. Karena aliran logam di bagian inti luar inilah yang menyebabkan bumi menjadi magnetis. Inti bagian luar memiliki sifat yang cair, maka lapisan inti bagian dalam memiliki sifat yang padat yang tersusun dari nikel dan besi padat, di mana ketebalan dari inti bagian dalam ini sekitar 1220 km hingga titik pusat bumi. Suhu inti bagian dalam sekitar 4.900 derajat Celcius sampai 7.200 derajat Celcius, di mana panas ini hampir sama dengan panas dari permukaan matahari. Nah, itu tadi pemaparan dari Ibu mengenai jenis dan karakteristik lapisan bumi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa. Teman-teman sudah menyimak video tadi ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, sekarang Ibu akan memberikan tugas nih pada kalian untuk nomor absen 1-10, silahkan kalian menganalisis ya karakteristik lapisan kerak bumi. Nah, untuk nomor absen 11-20, menganalisis lapisan mantel bumi. Dan untuk nomor absen 21-30, menganalisis lapisan inti bumi ya. Ibu tunggu selama 10 menit. Nanti kalian memaparkan hasil di depan teman-teman. Untuk yang pertama, silahkan nomor absen 9 dapat memaparkan hasilnya. Jadi, kerak bumi itu merupakan kulit bagian luar atau merupakan permukaan bumi. Nah, tebal lapisan kerak bumi ini mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batu-batuan, basa, dan asap. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Nah, kerak bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Nah, kerak samudra ini terdiri dari batuan basaltik yang bersifat basah dengan tebal kurang lebih 7 km. Kerak samudra kaya akan unsur silika dan magnesium, sehingga sering disebut atau sering dikenal dengan sima. Nah, untuk kerak benua yaitu terdiri dari batuan granitik. Nah, untuk sifatnya yaitu bersifat asam dengan ketebalan ini cukup tebal, yaitu sekitar 35-70 km. Wah, tadi pemaparan hasil oleh Ariyanti sudah bagus ya, dan penjelasannya juga sudah cukup jelas. Silakan kita beri reaction tepuk tangan untuk Ariyanti. Baik, berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan dan melalui video yang telah Ibu tayangkan serta hasil pemaparan dari tugas kalian, sepertinya teman-teman sudah paham ya terkait jenis dan karakteristik lapisan bumi. Baik, mari kita simpulkan bersama terkait materi yang sudah kita pelajari. Jadi, kita tadi belajar tentang apa? Struktur dan karakteristik lapisan bumi, Bu. Pada struktur lapisan bumi dibagi dalam 3 lapisan besar, yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi, di mana pada setiap lapisan memiliki karakteristik tertentu seperti kerak bumi terbagi menjadi 2 lapisan, ada kerak samudra atau oceanic crust dan ada kerak benua atau continental crust. Untuk lapisan selimut bumi merupakan lapisan yang memiliki ketebalan sekitar 2.900 km
dan membentuk sekitar 85% dari berat bumi itu sendiri. Lalu, untuk lapisan inti bumi terbagi menjadi dua. Untuk inti bagian luar memiliki sifat plastis hingga semi-plastis, dan untuk inti bagian dalam memiliki sifat yang padat dengan suhu yang mencapai 7.200 derajat Celcius. Dan panas dari inti bagian dalam inilah hampir sama dengan panas permukaan matahari. Pembelajaran pada hari ini kita cukupkan ya. Bagaimana untuk materi pembelajaran maupun media pembelajaran yang digunakan pada pertemuan hari ini? Dipahami dan medianya dapat digunakan secara efektif. Baik, kalau begitu, nanti sebelum pertemuan berikutnya, Ibu akan menge-share video dan modul terkait materi pertemuan yang akan datang di WhatsApp Group. Tolong untuk anak-anak dapat melihat, membaca dulu ya video dan modul yang Ibu share sebagai bekal untuk pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya dapat memimpin doa. Dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.